Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube dari HKBP Batam dalam seri Renungan Harian. Setelah kita melewati masa-masa tahun baru ini saatnya kami kembali memulai renungan ini. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di-Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup untuk rumah-Mu, masuk rumah-Mu. Berilah kami iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022, tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan ini ialah berkat Tuhan ada padaku. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pasti tak satu pun dari antara kita yang ingin bila hidup ini atau bila kita menjadi korban atau menjadi sasaran yang mendapatkan yang tidak baik. Korban, baik itu korban perasaan, baik itu korban daripada sebuah janji, baik itu korban penipuan sebagaimana yang sangat ngetren banyak terjadi saat ini, baik itu korban cinta dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada sebuah lirik lagu, Saema holanau nagabe korbanmu. Ini pertanda bahwa tidak ingin seseorang itu menjadi korban. Dan kalaupun dia yang menjadi sasaran atau bahagian daripada korban itu, maka cukuplah sampai di sana. Jangan sampai berlanjut atau diteruskan kepada orang yang lain. Nah, ternyata saudaraku sekalian, ada suatu keadaan yang tidak baik di balik daripada kondisi tersebut. Ada sebuah kepahitan, ada sebuah rasa yang amat sedih, yang amat sakit di balik daripada semuanya itu. Nah, ternyata hal yang serupa juga terjadi di dalam pengalaman Israel di dalam nas ini. Mereka menjadi korban dari para penguasa, dari para penindas yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaikan domba yang tidak dijaga baik oleh gembalanya, sehingga
kehidupan daripada domba itu penuh dengan kepahitan, penderitaan, atau juga kesengsaraan. Nah, di tengah-tengah situasi yang terjadi kepada umat Israel ketika itu, ternyata Allah tidak tinggal diam, atau Allah tidak berpangku tangan, melainkan dinyatakan Allah memberi, Allah hadir dalam sebuah tindakan. Allah hadir dan mengutus Daud menjadi gembala yang baik bagi dombanya atau kepada orang-orang Israel. Allah menggenapi janjinya bahwa Israel itu adalah umat kesayangannya. Dan Allah mengirimkan berkatnya. Hujan berkat dikirimkannya kepada umatnya. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi ibarat tanah yang tandus, ibarat tanah yang sudah gersang dan kering. Ke permukaan tanah itu diberikan hujan, hujan berkat yang kembali memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, dan mengubah situasi itu menjadi situasi yang lebih baik. Sehingga umat Allah tadi menjadi terlindung dari para musuh mereka. Mereka memiliki makanan yang dapat dikecap dan dinikmati. Dan mereka dibebaskan dari perbudakan. Artinya kehidupan atau keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah sungguh baik dan amat baik kepada umat kesayangannya dan juga kepada kita sekalian. Maka melalui renungan ini diperhadapkan kepada kita suatu kepastian Allah yang menyertai umatnya, Allah yang selalu hadir bersama dengan kita. Maka ada beberapa hal yang hendak disampaikannya kepada kita. Yang pertama ialah bahwa jangan pernah ragu, Allah selalu menyertai kita. Berkat Tuhan ada pada kita. Dimanapun dan apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, kepada kita disampaikan, jangan pernah ragu, berkat Tuhan ada pada kita. Dikatakan tadi, ia mematahkan kuk dan melepaskan mereka dari para yang memperbudak mereka. Kuk itu adalah sebuah batang kayu yang lazimnya ditaruh di atas pundak daripada lembu atau kerbau, yang itu dipakai untuk membajak ladang. Itu menjadi beban bagi lembu atau kerbau itu untuk mempermudah dalam proses pertanian. Maka apa yang menjadi kuk dalam kehidupan kita? Ketika kita merasa terbeban berat oleh persoalan dan pergumulan, itu adalah menjadi kuk dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih dosa yang senantiasa membuat hidup umat manusia menjadi jauh daripada Tuhan, itu juga adalah kuk. Maka di sini dikatakan Allah menyertai kita dan Dia akan mematahkan, bukan hanya menggeser, tidak. Tidak hanya mengangkat sebentar lalu seseorang itu menjadi lega sesaat, tidak. Tetapi dipatahkan, artinya diberikan kelegaan selama-lamanya kepada umat percaya dan juga kepada kita sekalian. Yang kedua yang hendak disampaikan adalah Allah memberkati para pengikutnya. Apakah berkat itu hadir dan turun seperti hujan yang lebat dalam kehidupan ini? Ataupun juga berkat itu menetes bagaikan gerimis? Allah hadir memberkati kita. Yang pasti penyertaan dan berkat Tuhan itu ada.
Saat ini kita merasakan hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dimenangkan oleh Tuhan, dan hidup yang dituntunnya. Apakah berkat itu datang kepada kita seperti hujan yang lebat, atau juga berkat itu hadir kepada kita seperti gerimis yang merintik-rintik sedikit demi sedikit? Namun yang pasti berkat Tuhan itu ada pada kita. Besar atau kecil, cepat atau sedikit menunggu, tetapi berkat itu dikatakan karena Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia datang membawa dan melegakan kehidupan ini. Yang ketiga adalah Yesus penolong kita. Jikalau umat Israel ibarat domba, atau kita juga seperti domba, tetapi di sini dikatakan kini Yesus Kristus hadir menjadi anak domba. Dialah yang menjadi korban, yang memikul kuk itu. Dialah yang mengorbankan dirinya, nyawanya, untuk tebus dosa umat manusia. Maka marilah kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Katakan dan senantiasa buktikan bahwa berkat Tuhan ada pada kita. Katakan juga di dalam hidup ini bahwa ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Engkau telah menghantarkan kami di dalam setiap pergantian waktu dan hari. Dan kini kami ada semua karena kasih setiamu. Sungguh Engkaulah gembala yang baik yang menuntun segala kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami berhadapan dengan berbagai situasi, tetapi kami tidak sampai tersesat, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Kiranya melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, senantiasa mengingatkan bahwa berkat Tuhan ada pada kami, bahwa Engkau memberkati setiap para pengikut-Mu, dan Engkaulah yang senantiasa menjadi penolong kami. Maka di dalamnya kami akan berjumpa dengan Engkau, berjumpa di dalam kebaikan, dan Engkau menuntun kami dengan hikmat kuasa serta Roh Kudus-Mu. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini. Isilah hari-hari mereka dengan kebaikan dan di dalam pertolongan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Horas.